Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa nusolli wa nusallimu ala man ukhiyal Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi kana khuluqul Qur'an wa ba'du. Sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bertemu kembali dengan kami di SIT Mulia TV dan di acara yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu, podcast spesial edisi Ramadan. Dan hari ini juga spesial juga telah hadir di studio kami seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Andes Nur Hidayat Pamungkas MPD dan beliau adalah Wakil Direktur 3 Kemahasiswaan dari Akbid Mulia Madani dan juga beliau Direktur dari Pesantren Darus Syifa Akbid Mulia Madani. Tak perlu lama-lama, langsung kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya manggilnya Ustadz Nur atau pripun nih Pak Nur ini? Cekak saja Ustadz NHP. Ustadz NHP. Ya. NHP. Oh singkatan Ya, tadi. singkatan. Nur Hidayat Pamungkas dan dipanggil Ustadz NHP. Masya Allah. Okay. Baik. Ustadz NHP, kita hari ini di acara podcast edisi Ramadan dan ini edisi akhir kita di bulan Ramadan. Kita nanti akan berbincang banyak terkait dengan aktivitas Ustadz Nur atau Ustadz NHP. Saya mohon maaf kalau nanti belum terbiasa Ustadz NHP gitu menyebutnya. Nah, untuk lebih jelas saya berikan waktu untuk memperkenalkan diri dulu Ustadz Nur kepada sahabat mulia yang ada di rumah. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat mulia yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini saya diundang untuk berbincang-bincang dengan teman-teman di Mulia TV ya. Iya, betul. Di Mulia TV. Saya Nur Hidayat Pamungkas yang sehari-hari mendampingi para santri dan santriwan dan santriwati di Akbid Mulia Madani Yogyakarta. Dan juga kebetulan diamanai sejak tahun 2018 kita sudah mendirikan pesantren mahasiswa yang kita beri nama dengan Darus Syifa. Darus Syifa. Nah, itu keseharian saya di situ dan hingga saat ini ada 76 santri yang mukim di Komplek Akbid Mulia Madani Yogyakarta, yang itu ada kelas tahasus ya, santri-santri kami mahasiswa belajar sebagai seorang bidan sekaligus menghafalkan Al-Quran. Dan kemudian yang kedua ada kelas dirosa yang mereka kita beri pendampingan agama. Setiap sore ada kajian-kajian yang kita laksanakan. Ya, Senin ada 5 ustadz yang mendampingi setiap sore. Setiap sorenya ada teman-teman ustadz yang mendampingi. Masya Allah cukup membahagiakan karena santri kita itu kiriman dari pondok-pondok pesantren. Oh, dari berbagai daerah maksudnya. Ya, jadi yang menjadi istimewa di Akbid Mulia Madani Jakarta itu adalah bahwa yang kami tampung ini bukan orang sembarangan. Artinya mereka dikirim dari pondok-pondok pesantren, sudah punya kapasitas agama dan hafalan. Betul. Kita punya santri yang sudah 30 juz, hafal Al-Quran, dikirim dari Demak, dikirim dari Depok, dikirim dari sekitar Majenang, dari beberapa pondok-pondok pesantren. Nah, ini yang kemudian titipan-titipan ini yang menjadi unik. Anak-anak kami ini bukan golongan santri yang the have ya, secara ekonomi, tapi mereka the have scientist-nya punya kemampuan saintis, punya kemampuan ilmu yang cukup membuat kita bahagia dan bangga. Jadi kalau saya potong sebentar biar lebih detail ini. Lokasi pesantren Darus Syifa ini ada di lokasinya ada di belakang kampus Akbid Mulia Madani. Akbid Mulia Madani ada di Jogja di Jalan Wates ya, KM 9,5 ya. Di masih dekat kota juga ya artinya. Ya, 9,5 enggak jauh ya dari kota, itu jalan Jakarta. Artinya semua bus Jakarta lewat situ. Jalur provinsi kalau orang Jakarta lewat Jalan Wates sebetulnya. Tadi Ustadz Nur NHP menyampaikan dari ada santriwan santriwati ya. Dan yang kita bicarakan bukan santri yang kecil-kecil ya, anak santri, tapi mahasiswa yang nyantri di pesantren Darus Syifa ini, yang tadi dari berbagai daerah ini. Nah, berarti mereka ini sambil kuliah, sambil nyantri atau gimana? Iya. Jadi mereka sambil kuliah pasti mempelajari ilmu-ilmu kebidanan, karena kalau
Ustadz Pirso ya, bahwa profesi yang paling dahsyat itu menjadi seorang bidan. Oh, baru tahu saya bidan ya, karena seorang anak manusia tahu dunia yang pertama tahu bidannya, bukan ibunya. Ibunya, masya Allah. Dengar, gitu, Assalamualaikum gitu. Iya. Ngerti dunia ini bidan, bukan ibunya. Bidan desa lah kayak dulu di tempat kita gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, anak-anak kita bekali bahwa begitu mulianya seorang bidan. Mereka harus bekerja dengan hati-hati, profesional, tapi juga memahami syariat. Mana membedakan yang ini unsur-unsur yang harus perkara najis ya, misalkan mana darah, mana ini diajarkan ya. Nah, dan inilah yang menjadikan anak-anak memang belajar ilmu kebidanan sekaligus dia mondok di situ. Nah, ya, kalau tadi bidan santriwati, dan santriwannya ini dia kuliah di kalau bidan itu nggak ada santriwan. Jadi santriwan nanti dibukuli orang. Kalau mau bidan lanang gitu. Bidan itu cewek itu. Kalau yang cowok, nah ini kita punya adik ya, istek kuliah itu adik kita. Iya. Karena yang akbid ini mendahului sebelum ada istek. Nah, sekarang menjadi satu, dan sehingga berkembang pesantren Darushifa ini juga menerima tampungan dari mahasiswa istek tadi itu yang dipimpin Pak Anwar Hisham ya. Anwar Hisham, betul. Nah, di situ kemudian ya anak-anak ya ini mulai ada mahasiswanya, mulai ada santri putranya. Nah, santri putra yang kita dampingi di Pondok Pesantren Darushifa ini menjadi penggerak masjid-masjid di sekitar Bali Catur. Jadi mereka menjadi marbot untuk ngopeni masjid yang tidak terurus. Nah, sehingga anak-anak kita ini kita titipkan di masjid-masjid, ada di sekitar Gumo, di sekitar Negotirto, dan anak-anak tinggal di situ. Berarti langsung terjun ke masyarakat, meskipun masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Karena ya kematangan ilmu mereka itu kalau berada di kancah dakwah, gitu kan, seperti ya kita mencoba untuk menghidupkan nasihat dari Pak Yai Muhammad Nasir bahwa mencetak kader itu urusannya kepada tiga pilar. Tiga pilar. Yang pilar pertama masjid, kemudian ada pondok pesantren, dan ada kampus. Nah, ini lengkap. Tempat kita ini kampusnya aja kita punya santri ya sekitar 300-an orang. Kalau misalkan bergabung dengan ABI dan juga dengan yang istek ini, maka ada masjid meskipun masih musola, tapi kita hidupkan amalan masjidnya. Dan juga ada kampus. Jadi sudah lengkap lah gitu di kampus itu. Ya, sebagai ikhtiar. Betul. Supaya kita sekolah di Akbid itu nggak sekedar kuliah, tapi anak sudah kita siapkan sebagai penggerak pilar dakwah, gitu kan ya. Ini yang perlu untuk kita berikan, kita berpikir kritis. Ya. Ini yang mungkin yang saya itu bangga. Jadi kalau saya berada di kampus itu bangga. Bahkan saya mempunyai satu statement, tidak ada kampus yang sehebat Akbid Mulia Yogyakarta. Dan karena Akbid Mulia ini memiliki konsep pengajaran yang jelas, terintegrated. Nah, ini yang nggak kita ketemui, maka kita nggak begitu terpengaruh ya melihat kampus-kampus besar yang dia mengekspos pada aspek sanpras, tapi pada bangunannya besar, kemudian macam-macam. Pada desain pendidikan agamanya itu nyaris kurang, hanya 2 SKS. Kalau di kampus-kampus tempat kita setiap semester ada BPI, ada SII, ada BPI itu bina pribadi Islaminya kita buat kelompok-kelompok, baik itu dosen. Jadi betul-betul diperhatikan sisi-sisi ini yang akhlaknya, penanaman ininya lewat religinya ini. Itu berarti Ustaz, otomatis yang kuliah tadi di Akbid, di Istek, apakah otomatis dia langsung menjadi santri Darushifa atau seperti apa mekanisme? Tentu ini tidak semua. Satu yang jelas pasti menjadi santri itu yang ini dari pondok-pondok pesantren, karena kita
masuk ke sana ada jalur beasiswa, ada jalur penghafal Quran, dan kemudian ada jalur dari keluarga miskin. Ya, ada 2 jalur berarti ya, ada jalur reguler. Oh, 3 jalur. 4 yang reguler itu ya umum, ada jalur tapis yang dia punya umum, tahfidz, penghafal Quran, terus kemudian keluarga miskin yang memang dia berprestasi. Oh, jadi luas ya. Artinya semua bisa masuk asal tadi memiliki 4 ini, bisa lewat umum, bisa lewat. Jadi santri mahasiswa kita itu langsung memilih ke jalur mana yang dia akan tempuh. Apakah dia mau mengambil yang reguler, berbiaya seperti lazimnya kuliah di Abid, ataukah mau ngambil beasiswa sebagai penghafal Quran, atau keluarga miskin gitu apa? Karena keluarga miskin ini kita akan ada PKH ya. Ada proses sehingga saat mereka mengatakan miskin kan kita lihat rekening listriknya berapa habisnya, terus gambar rumahnya seperti apa. Jadi sudah kita bisa ini anak memang dalam kondisi tidak mampu. Bahkan ini yang menarik, tahun kemarin itu kita mendapatkan mahasiswa dari Batu Licin ya, yang ada dari Kalimantan. Kemudian di daerah ini yang dari pondok tadi ini. Iya, yang ini mereka kebanyakan dari luar Jawa itu nanyanya ada nggak asrama atau pesantrennya. Sehingga pesantren ini menjadi sesuatu yang daya tarik ya, karena orang di luar Jawa itu kalau menitipkan di asrama mahasiswa atau di pondok lebih menenangkan daripada kos di luar. Ini yang mereka seperti itu yang kita lihat. Berarti kan dapat dua-duanya ya Ustaz ya. Dia bisa kuliah tadi keahlian kebidananya atau isteknya. Kemudian dia bisa di pondok Darus Syifa itu dapat dua-duanya. Dan ini bersinergi betul ini antara 2 ini. Iya, bahkan kita sekarang ini menitipkan dengan beberapa outlet, tapi nggak saya sebut namanya ya. Beberapa outlet anak-anak yang masih berketidakcukupan masalah finansial ini kita mandirikan. Mereka sebagai student employment, sebagai anak yang sambil bekerja. Maka yang kelas tahasus ini kita punya 16 anak yang setiap pagi dan siang dia mendatangi 4 resto di Jogja yang cukup besar, ngajari ngaji para karyawan dan karyawatinya. Masya Allah. Nah, dari situ perusahaan kuliner ini memberikan dukungan untuk belajar anak-anak. Sehingga ya ikhtiar kami tidak mengganggu cash flow-nya keuangan yang ada di yayasan gitu kan ya. Kita membantu berarti setiap pagi berarti manfaatnya sudah didapatkan oleh orang-orang luar ya, artinya sudah dirasakan betul kemanfaatannya itu. Dan ini kan tentu ada komunikasi kerjasama yang baik antara kampus dengan tadi resto-resto tadi, kita sebut resto gitu ya. Nah, untuk mengawali gimana Ustaz Nur ini? Mengawali ini semua sampai kemudian sudah sedemikian luar biasanya. Tentu memarketing program itu kan tidak hanya bicara masalah sanpras ya. Tetapi masalah fungsi dan kemanfaatan bersama. Kita mengambil benefit secara bersama. Ya tentu dengan kita melakukan promosi untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya. Kalau kita sekarang melihat punya 30 orang penghafal Quran di tempat kami ini, dan ini anak-anak perlu untuk kita beri lahan untuk biar murojaahnya kena, tahsinul Qur'annya kena, kemudian ziyadah hafalannya juga penguatan yang kuat. Ini harus diberikan satu lahan. Maka ini sudah mulai anak-anak itu, sehingga harapan kami itu tidak mereka sebetulnya memberikan kontribusi keuangan mungkin hampir sama dengan yang reguler. Diberikan beasiswa dari yayasan, terus kemudian pencukupannya mereka kita ajak untuk berdakwah dengan tidak usah mempertimbangkan masalah finansial, biar lembaga yang mengurus. Nah, di situ, nah ini yang sudah ada PKBM. Apa itu? PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini sudah mulai melirik, minta bantuan kita anak-anak bisa mengajar, dikejar paket gitu ya, paket ABC ini sedang kita diskusikan. Maka kemudian ya MOU kami selaku bidang kemahasiswaan dan kerjasama kita lakukan dengan asosiasi PKBM provinsi. Jadi kerjasamanya memang sudah terjalin ini, komunikasi dengan pihak-pihak ini. Nah, untuk yang Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kan
apa nih aktivitas mahasiswa yang ada di sana atau santri-santri ini? Ya, senang sekali ya. Jadi aktivitas yang rutin itu ya yang jelas sahur bersama. Sahurnya, sahur ini di tempat kami itu kita punya 3 dapur. Setiap blok itu ada asrama Khadijah, asrama Aisyah itu kan masing-masing kita buatkan dapur. Mereka masak sama-sama. Ya, kita support logistiknya dari pesantren. Ya, kalau kurang mereka berhimpun urunan gitu ya. Masak. Yaitu sahurnya bisa bareng-bareng, alhamdulillah. Buka puasa juga bisa terus selama 20 hari karena ini kita itu selesai tanggal 20 Ramadan sudah sama pulang anak-anak. Iya. Sehingga ini sampai 20 hari ini. Buka puasa bisa berjalan, kajian sore sebelum berbuka. Ada gitu, ada kajian sore juga. Ada ini kita coba semua dosen punya jatah untuk ngisi. Ngisi deh. Jadi kalau kita punya 4 prodi, itu kan satu prodi kan 5 dosen. 5 dosen betul. Dikali sudah cukup itu. Pencipratan kudu ngisi. Wah, itu kita paksa. Karena prodi pidana 5, kalau ada cover dengan istek itu kan ada perpus, ada TIN, itu kayak 5 tuh per prodi. Nah, kita punya pas 20 orang itu semua dosen terlibat. Iya. Jadi kegiatannya ya banyak lah istilahnya gitu. Iya. Kalau dari dari mahasiswa yang ada di sana itu rata-rata memilih ke Akbid Mulia Madani atau ke Jogja itu apa Ustaz alasannya? Karena tertarik dengan konsep tadi yang saya sampaikan atau ada harapan lain yang pengen mereka dapatkan? Jadi satu yang paling menarik karena Akbid ini mendapatkan kuota KIP. KIP, jadi Kartu Indonesia Pintar. Di mana anak-anak mendapatkan beasiswa dari pemerintah penuh selama kuliah, terus mendapatkan uang saku bulanan. Nah, ini kita diberi jatah 40, dulu 50 mahasiswa, terus turun 40. Nah, ini yang menjadi daya tarik karena dan kampus kita itu, kampus Akbid ini paling banyak mendapatkan jatah dari LLDikti. Artinya 40 itu sangat luar biasa. Nah, disitulah anak-anak itu berburu, bisa sampai 300-400 orang yang melamar minta KIP itu, tapi kan kita seleksi. Iya, kuotanya kan segitu. Nah, dari itu ada KIP-nya, terus ada beasiswa penghafal Quran, yang semangat mereka. Iya, untuk memberikan motivasi juga. Terus ya mereka baru itu yang dari pondok pesantren, kemudian berprestasi dan juga dari keluarga duafa. Oh, ada duafa juga, Ustaz? Ada, yaitu kita berikan subsidi ya, kita berikan keringanan. Kita itu sangat happy ya, bahkan jadi begini, semangat belajar itu yang menjadi perhatian kita. Semangat belajar agama, semangat belajar untuk menambah pengetahuan tentang Al-Quran, dan semangat belajar untuk memahami ilmu profesi tadi yang kebidanan mereka bisa nah ini menjadi perimbangan yang kita rintis, dan itu anak-anak itu yang kemudian mencermati. Nah, meskipun kemudian ya ada yang tidak di pondok ya, mereka biasanya kos di sekitar kampus, tapi ikut kajian sore. Mereka datang ke pondok, ke kampus. Oh, itu tadi yang saya di awal tadi, tidak semua memang langsung otomatis jadi santriwati ya, tapi memang ada mekanismenya gitu. Jadi kalau yang Akbid ini hampir mayoritas mereka menginginkan tinggal di asrama. Ya, tinggal di asrama. Sehingga kita terus memberikan fasilitas. Nah, dari yayasan juga sangat memperhatikan kebutuhan kita ya, karena ini amanah sehingga harus kemudian disikapi dengan arif ya. Berarti nanti santri-santri ini kalau pulang gitu di momentum Lebaran nanti pulang berarti? Ada yang tetap di Jogja pulang, gitu? Tapi kalau yang dari Sulawesi, dari yang Bengkulu, yang jauh-jauh itu, nah itu karena mungkin mereka tidak pulang. Biayanya terkadang malah kita tawari, sudah kita sangoni kalau mau pulang, tapi jangan pesawat. Bis saja. Nah, kalau bis kan lebih murah, 250 misalkan ke nanti nyebrang sungainya, nyebrang lautnya gimana? Itu naik bisnya sudah include itu. Include di dalamnya gitu ya. Pesawat kan mahal itu. Gitu ya. Kita tawari itu kan mereka ya, kita carikan donatur untuk fisabilillah. Itu masuk anak-anak yang fisabilillah ini sedang tapi mereka tetap ada yang bertahan tidak mau gitu kan. Alasannya apa? Alasannya mungkin mereka yang semangat besok mau pulang setelah punya ijazah. Masya Allah. Itu
Jadi memang ini ya semangatnya tinggi. Nah, ya betul. Orang-orang mahasiswa dari dari Kalimantan itu kuat-kuat semangatnya. Dari Bengkulu juga kuat. Atau dari luar Jawa biasanya ya, dia effortnya karena merasa ya sudah dari jauh sampai di apalagi kota Jogja kan masih menjadi magnet bagi anak-anak kan gitu. Kalau saya nanti disampaikan saya ditambahi tidak hanya ijazah tapi ijabsah. Oh iya. Ijabsah itu ya. Saya kan juga bukan asli Jogja, saya dari Jawa Timur ini. Dapat dua-duanya, dapat ijazah, dapat ijabsah juga ini. Itu yang luar biasa. Inilah. Baik Ustaz. Kita akan coba ini lebih luas lagi di momentum Ramadan, di akhir Ramadan 10 hari terakhir ini kan nanti tentu ada kegiatan yang ada di mahasiswa di pesantren Darus Syifa. Kaitan mungkin dengan tadi iktikaf dan sebagainya. Atau barangkali juga untuk sahabat mulia di rumah, ini pentingnya Ramadan ini untuk tadi katanya dengan menanamkan semangat beribadah juga, seperti di Akbid Mulia Madani di Darus Syifa semangat ibadah juga tetap itu dengan ada masjid, kegiatan, semangat belajar profesi juga ada. Nah termasuk ini kita mohon dari Ustadz Nur, Ustadz NHP ini apa ini ya untuk kita memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir ini biar tadi betul-betul Allah mengijabah doa kita di bulan Ramadan ini. Monggo Ustaz. Baik. Kita lihat ya bahwa Kanjeng Nabi itu kan memberikan kita arahan ya. Al-jannatu arba'atu nafar. Surga itu kan merindukan 4 golongan manusia. Satu dalil Quran, orang yang senantiasa suka membaca Al-Quran, ya membaca, mentadaburi, memahami, mengamalkan itu bagian dari yang sangat disukai amalan Ramadan ya. Kemudian yang kedua adalah wahafidil lisan. Bagaimana kita bisa ya memanfaatkan lisan kita karena statement ucapan orang tua misalkan kepada anak-anak untuk membuat keputusan kamu belajar di Akbid Mulia, kamu berangkat ke Jogja, ini ucapan yang singkat tapi memberikan daya dorong kepada calon mahasiswa kita lebih jauh. Nah, karena ya itu kita perlu mengingatkan orang tua kita sering kita beri progres perkembangan anak-anak belajar di pondok seperti apa mereka. Nah, sehingga orang tua bisa ikut kuliah ya dari jauh memantau anaknya itu. Karena ya kita mengingatkan mereka kalau Allah sudah berstatement walayah salladina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini kan yang kemudian membuat orang tua itu resah. Kita membuat orang tua itu galau, tapi galaunya galau positif. Kalau ia sampai meninggalkan anaknya, hilang 4 kecerdasannya. Karena di Akbid Mulia ini kita memanfaatkan mereka punya kecerdasan spiritual, agamanya, ibadahnya harus tertuntun, kecerdasan emosional harus dewasa dalam pemikiran dengan profesi yang dimiliki, kecerdasan sosial, dia juga harus aktif berorganisasi, dan juga kecerdasan intelektual. Dia menjadi seorang profesional. Jadi profesi itu menjadi jalan dakwah. Ini yang kita tanamkan kepada anak-anak. Profesiku jalan dakwah. Sebagai seorang bidan sangat berbeda. Bidan yang kita sibwah, yang kita celup dengan pendidikan agama yang bagus, beda dengan bidan pada umumnya. Dan saya membayangkan kalau bidan mengeluarkan bayi itu kan, saya pernah mendengar di bilik pesalinan itu kan. Kayaknya bilang tarik, lepas, tarik, waktu ibunya munggah-munggah itu. Tapi kalau bidan sing salihah kan dia bisa, ayo Bu, baca Allah yang panjang Bu, Allah. Nah, ini kan beda. Yang bisa seperti itu tentu kalau diproduk, dikemas, dan diproses dari awal. Nah, ini yang kemudian 4 cerdasan inilah yang kemudian muncul di dalam konteks ini. Maka hafidhul lisan, menjaga lisan itu termasuk bagaimana kita memproduksi, ya bagaimana kita memaparkan atau membuat arahan ini harus tepat terhadap generasi kita. Nah, orang tua yang belajar di Akbid itu harapan kami seperti itu. Nah, terus yang ketiga memang Kanjeng Nabi juga menyampaikan wamut amil jiman, ya kedermawanan. Nah, maka bagaimana peran lembaga lajisnya Dewan Dakwah ini ya, yang saya sering berhubungan dengan Mas Tony ini. Betul. Kalau sudah berhubungan dengan itu ya kita sampaikan kepada orang tua bahwa kita punya lajis. Nah, kita kenalkan. Nah, karena ini hal yang baru, ya kita masih perlu berjuang. Anak-anak sudah kita sekolahkan ke lajis.
biar mereka belajar dengan Nasawi, karena mereka menjadi duta-duta wilayah. Saya sebetulnya berharap dari sana mereka bisa belajar, terus bisa membantu pengembangan Majelis Dewan Dakwah. Lebih luas lagi. Dan dari situ kami juga sudah mulai terbantu dari keberadaan Majelisnya Dewan Dakwah itu, ya ikut terlibat Dewan Dakwah, mikir gitu ya. Yang orang-orang yang duafa itu tetap yang mikir kayak gitu, ya ikut andil berhimpun dengan kawan-kawan yang lainnya. Nah ini yang kemudian memberikan rasa haus dan lapar orang hilang itu termasuk dengan aspek pemberdayaan, menguatkan kemandirian ekonomi santri. Ini bagian dari itu. Kemudian wasoimu Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan, tapi puasanya bukan puasa kaleng-kaleng gitu kan ya, tapi yang puasa yang betul-betul imanan wahtisaban. Maka Allah cukupkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah itu ini kita masih punya tasmi, kita setiap 11 kali itu ada semaan Quran. Ini sudah masuk juz yang 10 anak-anak untuk ya kita adakan semaan itu yang 4 orang 3 orang. Nah ini sudah mulai yang ada yang laki-laki sudah mulai maju gitu kan ya. Nah situ kita setiap minggu Jumat terakhir itu ada semaan Quran sebelum kuliah. Nah ini sudah. Kalau yang program Ramadan dari masih ini juga ada. Kalau tadarus iya, besok peringatan nuzul Quran. Ini masih mengoleksi informasi agar zakat fitrahnya bisa bergabung dengan kita. Orang tua ini baru kita broadcast. Nanti harapannya kan bisa menjadi satu dengan Majelisnya Dewan Dakwah. Nah ini upaya-upaya kita ya. Tapi Bang ini kita perlu proses. Tapi saya berkhusnudun billah. Allah satu saat mesti Gusti Allah nggak pitulungan. Artinya mesti jalan. Cuman ini perlu proses panjang. Gitu. Baik, Ustaz Nur, ini luar biasa tadi. Sahabat mulia yang ada di rumah tentu sudah bisa merasakan betul komitmen ya dari Sabur dan jajarannya, terutama terkait dengan tadi mahasiswa yang ada di Akbid Mulia Madani, bahkan di pesantren Darul Syifa. Ustaz, kita mohon untuk dipimpin doa Ustaz. Nanti kita akan mengaminkan untuk sahabat mulia yang di rumah, bahkan untuk ya segenap keluarga besar yang ada di Yayasan Mulia, bahkan untuk ya semualah gitu. Monggo Ustaz ya. Baik sahabat mulia yang ada di rumah dan dimanapun berada, dan kawan-kawan keluarga yang bisa memantau siaran kami di TV Mulia, alhamdulillah kita berdoa, kita bersyukur sama semuanya bahwa kita masih diberi oleh Allah usia ya, hingga kita ini mau masuk hari yang ke-20 yang tidak kita sangka ya, bahwa karunia Allah sampai tahun ini kita masih diberi umur. Maka kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini penuh berkah ini Allah jadikan kita bertambah semangat untuk beribadah, dan kita bersyukur. Untuk itu mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqudil hajat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini ya Allah menjadi bagian tanda syukur kami semua ya Allah, keluarga besar TV Mulia dan semua yang sempat menyimak kegiatan kami ini ya Allah. Jadikan rasa syukur Engkau ya Allah memberikan tambahan nikmat yang lebih banyak ya Allah. Allahumma salamatan fid dirina wa afiatan fil jasadina wa jidatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa husna indal hisab. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami semua ya Allah baik di depannya, di tengahnya ataupun besok di akhir perjalanan hidup kami ya Allah. Engkau berikan hadiah kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Allahumma aghillahu alaina bil Islam wal iman. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keimanan, keislaman, taufik dan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, cukupkan kehidupan kami ya Allah, dan angkat derajat kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Nur, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami. Semoga nanti dipertemukan kembali di edisi yang lain Ustaz Nur, karena nampaknya masih banyak akan kita dapatkan dari Ustaz Nur ini. Baik, sahabat mulia yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi perbincangan kami dengan beliau Ustaz Nur. Beliau adalah sebagai wakil direktur 3 kemahasiswaan Akbid Mulia Madani, dan beliau juga direktur dari pesantren Darus Syifa yang tadi sudah berbagi dengan kita. Dan marilah kita cukupkan pertemuan kita dengan bersama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.